warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Bariatul Jannah dengan NIM 1915011, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka, Belitung. Sekarang saya berada di kelas BKPI 4A. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai materi tentang sejarah perkembangan modifikasi perilaku. Untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku, dosen pengampu Miska Zulfa, SPDI, MA. Materi yang pertama mengenai pengertian modifikasi perilaku. Apa itu modifikasi perilaku? Modifikasi secara bahasa berarti pengubahan atau perubahan, sedangkan perilaku merupakan tingkah laku. Oleh karena itu, modifikasi perilaku merupakan pengaplikasian secara sistematis prinsip-prinsip dan teknik pembelajaran tertentu dalam upaya mengevaluasi perilaku terlihat ataupun tersembunyi dan melakukan pengubahan untuk meningkatkan fungsi dari perilaku. Modifikasi perilaku secara umum dapat diartikan sebagai hampir segala tindakan yang bertujuan mengubah perilaku. Definisi yang tepat dari modifikasi perilaku adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar maupun prinsip-prinsip psikologis eksperimen lain pada perilaku manusia. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah modifikasi perilaku. Sejarah perkembangan modifikasi perilaku. Dalam perkembangannya, modifikasi perilaku berkembang secara pesat mulai tahun 60-an. Modifikasi perilaku mulai mempengaruhi praktik-praktik perlakuan terhadap perilaku pada psikologi yang lain. Sebagai konsekuensinya, modifikasi perilaku tidak lagi begitu ketat, tidak memperlakukan manusia seperti binatang eksperimen dalam laboratorium, tetapi perlakuannya lebih manusiawi. Sasaran utama dalam modifikasi perilaku ini yaitu tetap mengubah perilaku lahiriah dalam artian kata menghilangkan gejala-gejala kelainan, bukan hanya mencapai penyebab-penyebab perilaku. Telah disadari oleh para pengembangnya bahwa mengabaikan dasar atau penyebab perilaku adalah tindakan yang tidak masuk akal. Perilaku sebagai hasil proses belajar menyatakan bahwa sebagian besar perilaku tak adaptif atau simptom-simptom kelainan sampai tingkat tertentu diperoleh sebagai hasil proses belajar. Kenyataan ini ternyata tidak menjadi perdebatan bahwa perilaku seorang berasal dari dasar atau pembawaan dan diajar atau diperoleh dari lingkungan. Modifikasi perilaku memanfaatkan penelitian-penelitian yang cermat mengenai cara-cara lingkungan mempengaruhi perilaku manusia, terutama penelitian-penelitian yang menggunakan prinsip proses belajar yang telah teruji. Perilaku tak adaptif dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip proses belajar. Cara-cara pengubahan disesuaikan dengan perilaku sasaran dan dengan situasi dan kondisi serta interaksi klien dengan lingkungan. Kita kembali ke materi selanjutnya yaitu momen historis perkembangan studi modifikasi perilaku. Ada 5. Yang pertama yaitu pengkondisian Pavlovian dan terapi behavioral awal. Pada awal tahun 1900-an, seorang psikolog Rusia, Ivan Pavlov, membuktikan bahwa seekor anjing yang dipasangkan stimulus ganda seperti bel dan makanan, di mana makanan akan membawa anjing mengeluarkan liur, dapat diajarkan untuk mengeluarkan liur saat mendengarkan bel saja meski makanan tidak ada. Riset Pavlov ini memicu studi tentang jenis pembelajaran yang sekarang dikenal dengan pengkondisian klasikal. Yang kedua yaitu pengkondisian operan dan modifikasi perilaku awal. Pengkondisian operan atau operan conditioning melibatkan refleks yaitu respon-respon otomatis terhadap stimuli. Ketiga yaitu analisis behavioral. Terapan 1968 menyaksikan terbitan pertama Journal of the Experimental Analysis of Behavior yang membahas analisis dasar perilaku. Yang keempat yaitu terapi behavioral kognitif. Terapi kognitif, Albert Ellis berpendapat bahwa pemikiran-pemikiran irasional seperti pemikiran negatif yang biasa terpikir oleh seseorang dapat berbagai macam emosi yang mengganggu. Dan yang terakhir yaitu penggunaan modifikasi perilaku saat ini dan pendekatan-pendekatan terkait layanannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.